Kali ini Wincun akan bahas tentang kanopi otomatis menggunakan Arduino Uno. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina Sembiring dengan NPM 220510090 dengan partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Erika Romapea dengan NPM 220510081. Satu lagi. Halo, nama saya Lutoni Siotang dengan NPM 220519115. Saksikan terus. Jadi teman-teman, dalam membuat kanopi otomatis, kita membutuhkan yang namanya sensor hujan. Nah, di sensor hujan ini kita menggunakan 3 pin, yaitu VCC. Kita nanti hubungkan ke Arduino 5 volt, dan yang GND pin kita gabungkan ke Arduino yang GND. Nah, lalu yang digital output pin kita hubungkan ke pin 2 Arduino. Satu lagi kita menggunakan yang namanya sensor cahaya. Nah, di sensor cahaya ini VCC pinnya kita masukkan ke Arduino 5 volt, di breadboard. Lalu GND pinnya kita gabungkan ke GND. Nah, dengan yang digital outputnya kita masukkan ke pin 3 yang ada di Arduino. Sore hari ini saya akan merangkai. Pertama, saya sediakan dari papan boardnya sama mikrokontrolnya menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini saya menghubungkan dari rain sensor atau sensor hujannya. Pertama, kabel dari VCC yang ini, di sisi ini kita berarti kabel ini kita hubungkan ke 5 volt. Berarti kita hubungkan, pertama dulu kita hubungkan dari 5 volt. Ini 5 volt. 5 volt, ini 5 volt kita hubungkan, baru 5 volt kita hubungkan ke positif, baru GND satu lagi ini kita buat ke negatif. Oke, setelah itu baru kita masuk ke range sensor tadi. Range sensornya ini range sensor dari VCC, yang kabel ini VCC kita sambungkan ke 5 volt. Berarti tadi 5 volt sudah sambungan ke papan boardnya yang positif, berarti kita colokkan ke positif. Jadi kita colokkan ke positif. Oke, di situ GND yang di sini, GND-nya ini kita colokkan, kita sambungkan ke papan breadboard yang di negatif, Oke, baru Pin 2 yang digital outputnya atau DO yang di sini kita hubungkan ke pin 2 pada Arduino. Pin 2 berarti 0 yang ketiga. 012 berarti ini. Oke. Rangkaian dari range sensornya sudah selesai. Kita lanjut ke light sensor cahayanya. Baru sama kayak tadi, di sisi yang pada range sensor light sensor ini kabel biru kita hubungkan ke 5 volt. Berarti tadi 5 volt kita sudah hubungkan ke papan board, berarti kita hubungkan ke sini, ke positif di sini sudah. Baru dari di situ yang GND sama kayak tadi, berarti ini kabel ini pink ya, hijau. Berarti kita hubungkan ke, tadi kita hubungkan GND tadi sudah hubungkan ke negatif, berarti kita buat ke negatif. Oke, negatif, baru
di sensor cahaya ini yang di do ini kita hubungkan ke Arduino nya yang pin 3 0 1 2 3. Oke, untuk sensor cahaya sudah selesai. Baru kita lanjut ke servo MG 996R untuk sebagai motornya. Ini servo ini untuk bertujuan menggerakkan kanopinya sesuai dengan perintah yang dibuat di codingan Arduino Uno. Kemudian sama tadi kabel yang coklat, ini coklat kan? Ya, ini coklat. Kabel coklat ini kita hubungkan ke GND, berarti kita hubungkan ke GND. Sini GND yang di Arduino, berarti yang ini. Ada satu lubang lagi untuk GND. Colokkan ke sini. Bisa bang? Oke, kita colokkan ke sini. Baru setelah selesai, baru kabel yang merah. Kabel merah ini nanti kita colokkan ke micro USB. Micro USB itu di mana? Nah, ini micro USB yang pakai yang positif. Ini positif kita colok. Kita sambungkan ke sini aja. Nah, ke lubangnya. Oke, ini aja. Baru terakhir yang kabel orange. Kabel orange. Nah, ini kabel orange kita buat ke pin 4 yang di Arduino. Berarti ini 0 1 2 3, berarti sini sudut 4. Oke, untuk sensor kita sudah selesai. Sensor kita selesai, baru sekarang kita buat kita colokkan ini ke sini. Ini nggak coklat. Ya. Sampai ini. Isinya aja sih bang, nanti nampak di sini. Sensor itu hidup condition. Nanti aku apa aja ya, kata aja. Sekali kemudian Di sini aja. kemudian kita buka Arduino nya untuk menyambungkan. Pertama, ini dari konektor USB nya Arduino kita sambungkan ke port USB yang di laptop. Oke, dia akan menyala satu persatu, berarti tandanya sudah pas. Ini belum. Nah, ini kan, nah ini untuk port dari micro USB nya kita colokkan ke kembali ke port input output dia dari laptop. Oke, dia akan menyala. Oke, sini kita jelaskan codingan. Kita munculkan di sini enggak? Kita munculkan di sini enggak? Atau aku aja nanti yang menjelaskan. Nanti aja di itu Nah, itu direkam di rumah. oke. Nah, di sini setelah kita sudah mengupload dia ke Arduino, ketentuannya. Apa? Kita coba. Iya. Ayo. Oh, Nggak bisa bang. Udah bang. sudah basah kali. Udah.
Ini basah. Oke. Sudah nyala. Ketika dia sensornya kita cahayanya terang, baru hujan, nah dia akan menutup. Posisi begini berarti akan menutup kanopi. Oke, kemudian misalnya hujan tidak hujan, misalnya dia tidak hujan, cahayanya saya terang, baru dia tidak hujan, dia tidak akan menutup. Kemudian kalau misalnya cahayanya redup, dia akan menutup. Cahaya redup tapi tidak hujan, dia akan menutup. Oke, kanopi akan menutup. Kemudian ada nggak yang keadaan redup ini hujan? Ada tadi. Pertama tadi kita bilang. Pertama tadi kan cahaya masih dalam terang, Bang. Cahaya terang sama Hujan. Maksudku ini gelap, Ini gelap, oh ya. hujan gitu. Oke. Keterangannya cahaya gelap itu hujan. Tutuplah, Bang. Oke, dia akan kembali menutup. Kemudian kalau dia setelah selesai baru cahaya terang, dia akan dia kembali membuka menutup. Langsung masuk ke situ. Lalu Oke, kemudian kita akan langsung masuk ke simulasinya. Ini biasa gitu nggak sih? Ini kemana dong? Kok lepas? Oh. masukkan itu Apa? sensor. Tutup saja, tutup sini. Dulu. Oke, sudah. Tarik. Ini gini nah, atau masuk dari sini? Oke. Masuk ke simulasinya. Kita buat seperti ini aja tempatnya. Ini tadi ini copot ini. Oke, ada kita rapikan ininya, kabel-kabelnya kemana arahnya, kita lihat, kita terusin. Oke, ini light sensor, ini servo menggunakan kanopi, baru ini sensor cahaya. Kemudian di sini untuk sensor ininya kita buat pertama kali sensor sensor cahaya. Kita taruh sini untuk membuat dia bisa mendeteksi cuaca. Oh. Serius. Itu bisa dicopot. Bisa. Oke, kita tempelkan di sini aja, nggak keluar biar dia bisa. Oke, kita buat sini sudah, baru kita tutup
kemudian itu range sensor. Kita range sensor ini kita lengketkan di sini saja dulu. Ini. Ini nggak perlu. Salah aja. Ini sudah. Ini kita cari tutup atapnya. Ini atap jadi-jadian. Atap jadi-jadian. Ini kita tutup. Besar kita tutup di sini. Lengketkan di sini. Itu yang cari ya? Bisa? Ini Apa baru ini? setelah sudah ini baru kita tutup yang ini. Oke. Tarik ke tutup ini. Nah ini sambungkan ke dua itu. Sambungkan ke positifnya tadi, kita letak aja. Coba mbak panjangkan aja. Udah, Biar ke bawah. Nah, gantung. Nanti ada jayanya. Baru ini saja. Ini saja. Oke, udah. Sudah ini. Oke. Oke, sudah. Kita buat di sini aja. Perlu mbak? Kita tutup. Isolasi. Oke, sudah jadi. Jamkan aja lagi. Sini Pak. Sedikit aja. Pelan sedikit. Sedikit Oke. ini. Lalu kering. Udah bisa. Ini sudah, baru ini sensor hujan atau sensor rain. Ini sensor dari cahayanya, light sensor. Nah, sekarang kita membuat servonya untuk bisa bergerak. Nah, ini karena berhubung ininya patah, gimana kita buat? Dari sini. Nah ini. Oke. Oke. Itu. Apa mau itunya? Selamat datang di rumah kami. Rumah ALW. Oh iya, ada simbolnya ALW. Biar buat A. Ah, tadi puasa bang ini. Nah, kita buat sensor servonya di sini. Berubah ini sebelumnya.
sudah kira begitu. Panas lah nanti kena apa? Oke, bisa kita ada fungsinya. Sekali telepon. Setelah begini, oke, sudah. Ini nanti berfungsi sebagai kanopi. Dia akan menutupin ruang untuk kanopinya seperti menjemur atau kegiatan sesuatu yang lain. Micro SD ini tuh bocor Di dalam. Nih, udah. lepas Cok. pas ini Ini coba dari sini. aja buka ini. Bisa loh. Susah dibuka. Bisanya itu. Nah, udah. Buka. Enggak lah. Enggak lem aja. Lupa tadi botol dan oke. Ini sambungkan ke Dia udah gitu aja. Oke, ini. oke. Ke sini. Oke. Misalnya dia ini kita buat untuk kanopinya. Oke. Nah, bukain dulu. Sudah tutup. Oke. Kasih segitu aja. Oke. Nah, misalnya ini sudah jadi ini untuk Yang lain kan sudah. oke. Misalnya Oke. tadi kondisinya tadi kondisinya goyang. Nah, tadi. Oke. Nih. Air. Nah, misalnya tadi kondisinya hujan, ya akan datang hujan, masukkan aja kabel itu. Nah, dia karena hujan, karena tisunya terasa, dan tadi sensornya, servonya akan menutup. Oke, akan melindungi daerah yang kanopinya, di bawah kanopinya. Kemudian, misalnya cahayanya, coba, misalnya cahayanya gelap, sudah malam. Kanopinya kita tutup sensor cahayanya, kanopinya akan menutup. Nah, dia kalau misalnya kembali terang, dia akan membuka kanopinya secara otomatis. Kemudian misalnya cahayanya terang datang hujan, dia akan tetap menutup. Kemudian misalnya cahaya redup, cahayanya gelap, datang hujan, dia akan menutup juga. Oke, segitu. Oke, sekian dari simulasi yang kami berikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Coba pada hari ini saya akan menjelaskan codingan dari
project yang dibuat tadi. Di sini saya memanggil library servo karena kami memakai servo. Kita akan buat di sini library dari motor servonya. Kita resketch, baru include, baru sini ada servo. Kemudian inisialisasi pin sensor. Untuk pin hujan di pin Arduino nya itu kami letakkan di pin 2. Di situ untuk sensor cahayanya kami letakkan di pin 3. Kemudian inisialisasi pembacaan dari sensornya, dari hujan, penamaannya misalnya sensor hujannya dibuat di sini hujan, sensor cahayanya saya. Kemudian ini untuk inisialisasi derajat buka tutup servonya. Di sini kita masuk ke program default awalnya. Di sini kita setting dari serial monitornya, serial gain 9600. Kemudian inisialisasi pin servonya, servo 1 attack 4. Nah tadi servonya diletakkan di pin 4 di Arduino nya. Kemudian inisialisasi input output pinnya, pin modenya pin hujan, input, berarti pin hujan itu sebagai inputannya. Baru pin hujan tadi di sini 2, berarti 2 pada di pin sensor 2 itu yang ada di Arduino itu berfungsi sebagai input. Kemudian pin LDR nya juga sebagai input tadi yang di pin 3. Kemudian sini masuk untuk program utamanya, membacanya. Di sini ada void loop, berarti pembacaan sensor tadi, penamaan untuk hujan, sensor hujan tadi dibuat hujan. Kalau cahaya dibuat cahaya. Di sini dibuat digital read, berarti membaca pin hujan. Berarti cahaya digital read, pin LDR berarti membaca pin dari sensor cahaya. Kemudian masuk kondisinya. Jika keterangannya di sini misalnya kalau hujannya 0 itu sama dengan 0, berarti ada air mengenai sensor. Kalau misalnya dia 1, berarti tidak hujan atau tidak ada air mengenai sensor. Kemudian kalau cahayanya itu bernilai 1, berarti itu sama dengan gelap. Kalau dia cahayanya bernilai 0, berarti posisinya terang. Di sini jika kondisi hujan dan mendung. Sini ada if hujan sama dengan 0 dan cahayanya sama dengan 1. Kemudian servo satunya write, tutup. Nah, di sini kita ketika kondisi tadi hujannya, ketika kondisi tadi airnya mengenai sensor dan cahayanya itu gelap, maka servonya akan menutup. Kemudian jika kondisi hujan, else if hujan sama dengan 0 dan cahaya sama dengan 0, sini dibuat servonya menutup. Jika di sini berarti jika ada air mengenai sensor, dan cahayanya terang, berarti dia sensornya servonya akan menutup. Kemudian jika kondisi mendung, di sini else if hujan sama dengan 1 dan cahaya sama dengan 1, berarti tadi servo write menutup. Di sini jika dia hujan, sensor tidak ada air tidak mengenai sensor dan cahaya gelap, dan cahayanya gelap, berarti servonya menutup. Kemudian jika kondisi tidak hujan dan tidak mendung, else if hujan sama dengan 1 dan cahaya sama dengan 0, servo satunya write-nya membuka. Jika di sini, kalau di sini kondisinya berarti jika air tidak mengenai sensor range sensor
jika air tidak mengenai range sensor, maka cahaya dan jika hujan tidak mengenai sensor dan cahayanya itu terang, maka servo akan membuka. Untuk delaynya ini, delay jalan programnya itu setiap programnya ini 300 sekon. Kemudian kita compile untuk ngecek apakah sudah betul atau ada errornya. Oke, sini sudah down compiling, berarti dia sudah berhasil di-compile. Kemudian untuk menguploadnya, di sini bisa kita pilih Arduino Uno, baru dari sini pilih nanti board apa, baru nanti di sini ada portnya dari Arduino Uno yang setelah disambungkan ke konektor Arduino Uno. Kemudian kita upload di sini dan kita save saja. Oke, sekian dari perkenalan dari codingan yang sudah dibuat. Terima kasih.